Subhanahu wa ta'ala semua limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman, sehingga kita memudahkan langkah kita untuk sampai ke masjid. Karena terkadang langkah paling berat seorang hamba itu bukan ke atas gunung, bukan di perang lautan, tapi kadang ke masjid. Dan kemudian kita juga dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, wabil khusus tema yang spesial yaitu membahas tentang surga. Karena ada sebagian orang yang kemudian tak kenal surga itu apa, akhirnya juga tidak ada motivasi untuk mengejarnya. Oleh karena itu maka majelis ilmu kita ini termasuk majelis ilmu yang spesial, karena dengan berusaha untuk tahu apa itu surga dan segala macam kenikmatannya, sehingga harapannya adalah iman kita makin kuat, makin baik, makin mantap langkah kita untuk kemudian berjalan yang benar di atas akidah yang benar, sehingga Allah mudahkan kita untuk benar-benar memasuki surga itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merefresh sedikit pintu surga ada 8. Yang pertama adalah pintu sholat, yang kedua adalah pintu sedekah, yang ketiga adalah pintu jihad, yang keempat pintu puasa. Dari 4 pintu itu yang memiliki nama khusus yaitu pintu puasa, namanya Ar-Rayyan. 3 yang lain tadi saya nggak tahu. Jadi kalau dengan mau menamai, dengan harus mendatangkan dalilnya. Kemudian pintu yang kelima, pintu Al-Qadiminal Ghaidho wal Afina Alinnas, pintu menahan marah dan memaafkan manusia. Dan ini sulit, bukan perkara yang mudah. Tapi yang namanya barang yang sulit kalau emang diperjuangkan, maka itu menjadi barang yang baik atau hal yang baik, sehingga Allah siapkan pintu yang khusus. Tadi malam saya lihat berita ada orang yang berteman lama. Saking lamanya berapa lama saya nggak tahu, cuma disebutkan teman yang sudah lama berteman, karena tersinggung sama temannya. Saking tersinggungnya sampai kemudian si temannya ini menyiapkan pistol rakitan, entah dewi saya nggak tahu. Jadi disiapkan pistol rakitan dan pelurunya belasan butir dilebokkan ke pistolnya, terus digulei kancane, baru ngantri mau bayar listrik, ditembak dasi sirai. Maka seperti itulah setan ini, bagaimana kemudian membingkai kebencian demi kebencian untuk saling menyakiti. Dan tentu tanggal 27 nanti panjenengan mau nyoblos silakan, yang enggak ya monggo gitu kan. Maka pastikan pilihan jenengan itu tidak akan menjadi jaminan masuk surga, maka tidak perlu kemudian melibatkan emosi sampai berantem dan seterusnya. Artinya apapun pilihan jenengan, milih yo kena ora yo ora apa-apa gitu kan. Dan pilihannya sinten mawon, maka itu tidak akan menyebabkan jenengan masuk surga. Dalam artian menjamin jenengan masuk surga itu. Sehingga kok nganti padu gitu. Nek karangannya calonnya 2, nek Soeharto calonnya 1, kotak kosong. Jadi cara jenengan milih kotak kosong bukan kotak. Artinya juga nggak akan menyebabkan apa-apa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu kelima, pintu keenam, pintu nomor 4, pintu tobat. Makanya tobat itu perkara yang berat gitu. Nek saking beratnya justru itu malah disiapkan pintu khusus, pintu tobat. Karena banyak orang ngaku tobat nih buatan serius. Asas dari tobat itu keseriusan, dan ini ngomong orang mendem orang didit itu bukan tobat. Tobat itu orang mendem didit apa ora ya pokoknya ora. Tobat niku ora main didit apa ora ya ora. Pokoknya ora main meneh, entek ana orang didit tok. Niku jenenge mboten tobat. Maka pintu yang ke 6
Pintu yang ketujuh, pintu ridho. Pintu ridho, ridho atas semua apa yang Allah berikan. Apakah jenengan diberi takdir yang baik dalam artian nikmat dunia yang banyak atau enggak, atau jenengan ngapunten dikai bojo napa mboten, atau jenengan wis dikai bojo ngapunten oleh bojone iso anak apa ora, atau jenengan dikai anake manut napa mboten, pokoke apapun yang terjadi sama jenengan ridho. Ya, artinya kalau ada kondisi yang tidak baik ya jangan perbaiki pelan-pelan. Maka disiapkan pintu ridho. Nah, pintu yang terakhir, yang paling kanan disebut babul aiman. Itu khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, selain orang yang mati syahid, yaitu satu orang yang tidak pernah minta ruqyah, yang kedua orang yang tidak pernah berobat dengan besi panas. Jadi besi panas itu dicoske ning panasnya boten terus nanti murup abang nanti kebuatan, jadi ya semelenget dicos. Itu berobatan dengan metode kait. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak pernah tatoyur. Tatoyur itu bedek-bedek kondisi dengan melihat penampakan apa burung, manuk, apa kupu-kupu, apa biasanya apa Pak Joko, apa kucing, apa wah ini nek kucing ireng berarti ku ngene, wah ini nek swara iki berarti ku ngono gitu. Wah nek swara manuk renjak berarti nek tamu, manuk ciblek berarti tamune ra sida teko. Dan yang keempat, wa 'alallahi yatawakkalun, dan kepada Allah dia hanya bertawakal. Jadi ketika dia ikhtiar sak pol-pole, maka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 orang ini, 4 model orang ini punya karakter 4 ini, dialah yang kemudian masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng amalan yang bisa memasukkan surga atau amalan yang dipanggil orangnya dari pintu surga semuanya 88 yang panggil. Kalau orangnya kan Abu Bakar sudah pernah kita bahas. Itu yang pertama, yaitu orang yang berwudu dengan sempurna. Ini juga sudah pernah kita bahas tapi kita singgung ulang. Dari Umar bin Khattab, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin ayyatawadda'a wa yublighul wudu aw yusbihul wudu." Siapa di antara kalian yang kemudian berwudu dan menyempurnakan wudu, jadi panjenengan wudunya disempurnakan. Sempurnakan itu nek ngomongnya tekan sikut ya tambah sithik gitu kan. Nek misal saged mau membasuh ping telu ya ping telu. Walaupun dalam beberapa kitab itu 3 itu sunnah, atau ada juga yang mengatakan 3 itu wajibnya, lebih dikit juga nggak apa-apa gitu. Kemudian sumayaqulu, setelah selesai semua, kemudian dia berdoa atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti ada riwayat lain, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa, kecuali orang yang melakukan itu, futihat abwabul jannah as-samaniyah, dia akan dibukakan pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyi hasya, dia bisa masuk dari pintu mana aja dia mau. Jadi pintu 8 itu buka kabeh, terus silakan milih piyambak. Dan tentu nek pun wudu apa ya terus wudu tok kan boten. Di situ juga dikatakan pada hadis berikutnya, man tawadda'a fa ahsana wudu, siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya, summa atal masjid, kemudian ke masjid. Jadi orang terus ini wudu tok rasa sholat itu itu. Jadi ya wudu ya sholat, bahkan sholatnya secara spesial ke masjid. Fasolat, dan kemudian dia sampai masjid sholat. Lam yazalil malaikatu tusolli alaihi madama fi musallahu, dan tidaklah malaikat itu terus menerus mendoakan dia selama dia di tempat sholatnya. Jadi sejak orang itu wudu, kemudian ke masjid sholat, selama jumeneng dan masjid itu, termasuk atas bagian dengan sama niki,
maka malaikat akan terus mendoakannya dengan doa Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, mengampuni orang ini, merahmati orang ini. Wa idza dakhala masjid kanat lahu kullu khutwatin hasanah. Ketika kemudian dia sudah masuk masjid, maka langkahnya tadi, setiap langkahnya menjadi kebaikan. Wa rufi'at lahu darajah, dan kemudian dengan sebab itu diangkat derajatnya nanti di surga. Wa muhiyat anhu sayyi'ah, dan kemudian dihapus dosa-dosanya. Wa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah, dibuka meneh pintu surga sing 8. Jadi dua hadis tadi tidak bertentangan gitu. Jadi jangan kayak sebagian orang yang fi qulubihim marad, di hatinya ada penyakit gitu. Jadi nek hadis ketok beda sithik itu terus dibentur gitu. Padahal boten. Yang satu menyempurnakan wudu tok, yang kedua menyempurnakan wudu plus sholat plus jumeneng dan masjid. Nek yang satu menyempurnakan wudu dan berdoa tadi dibuka ke pintu 8. Yang hadis yang kedua itu selain dibukakan pintu yang 8, orangnya didoakan malaikat